Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, yaitu Adi Prayitno, pemirsa, merespon penyusunan rencana undang-undang DPR yang seenaknya membuat aturan tanpa mempertimbangkan kepuasan publik. Kata Adi, seharusnya DPR itu sebelum mengesahkan apapun yang bentuknya undang-undang negara, itu seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada rakyat. Ya, sehingga rakyat itu paham, pemirsa, sehingga rakyat itu juga tahu, sehingga rakyat itu setuju atau tidak, biar tambah lebih enak. Kira-kira seperti itu ya, bukan malah sembunyi-sembunyi demi kepentingan sendiri. Nah, statement Adi Prayitno ini saya sangat setuju sekali, biar semuanya itu tambah lebih transparan sebenarnya, dan juga biar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat. Nah, karena sejauh ini kata Adi, DPR itu seenaknya menyusun undang-undang tanpa sepengetahuan rakyat tiba-tiba langsung diresmikan atau disahkan. Padahal rakyat itu sendiri banyak yang tersiksa dengan undang-undang tersebut. Dan memang Adi ini, pemirsa, ya sangat konsisten, yang ya sebagai pengamat politik tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Semuanya itu semerta-merta memang menyampaikan apa yang menjadi kepuasan publik. Memang menyampaikan apa yang sekiranya menjadi apa ya, kemauan masyarakat, kemauan rakyat yang memang tidak mempunyai akses untuk ke sana. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di komentar dan langsung saja kepada cuplikan dari Adi Prajitno di podcast kali ini. Dan ini sangat luar biasa dan ini sangat menarik sekali untuk kita simak dan untuk kita teliti, untuk kita analisis secara bersama. Mari kita langsung kepada videonya seperti apa. Mari kita simak bersama. Soal revisi undang-undang, itu kan konsensus elit memang. Kan selama ini anggota Dewan itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Pernah tidak selama DPR ini menjabat misalnya, setiap membuat keputusan undang-undang itu dikomunikasikan dengan rakyat, minimal di basis konstituennya masing-masing. Kalau saya anggota Dewan Dapil Madura, saya akan bilang, apakah akan setuju revisi undang-undang ini atau tidak. Itu kan idealnya. Problemnya kalau kita melihat revisi-revisi yang kemungkinan ini akan segera disahkan, nggak pernah dikomunikasikan dengan konstituennya. Saya setuju. Setuju nggak? Saya setuju. Duitnya mana di sini? 50 juta. Nanti duitnya kan duitnya Itu udah saya balikin. itu yang pertama secara prinsip. Nah, yang kedua, di partai itu ada oligarkis ya. Bahwa ini nggak bisa dibantah bahwa Dewan itu sebenarnya adalah petugas-petugas partai semua. Kalau ketumnya berkehendak, elit partainya berkehendak, sehebat apapun argumentasinya, sehebat apapun argumen-argumen yang lainnya, itu pasti akan tegak lurus dengan keputusan partai. Banyak kok buktinya. Partai-partai itu rapat misalnya nolak kenaikan BBM. Tapi ketika di voting oleh pimpinan fraksi, semuanya samikna, watokna, dan tegak lurus. Oleh karena itu bagi saya, memang susah kita berharap dari anggota dewan secara personally yang punya kapasitas, punya kompetensi, dia down to earth ya, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Tapi kalau kemudian keputusan politiknya dibypass kepada kepentingan partai dan elit, semua keputusan itu tak akan ada artinya. Yang ingin saya tegaskan adalah revisi undang-undang kayak gini kan selesai udah pada level pimpinan-pimpinan partai. Kalau nggak selesai pasti ribut-ribut. Nah, itu yang saya kira sebut bahwa seperti Uni Irma ini, sehebat apapun, kalau ketum dan pimpinan fraksinya berkehendak, tegak lurus, nggak bisa nolak. Dulu saya berapa kali ikutan demo revisi Undang-Undang KPK, tetap saja kok disahkan itu. Termasuk Cipta Kerja, nggak ada artinya kita-kita ini rakyat biasa soalnya. Makanya sehebat apapun Panji, sehebat apapun Nana, bersuara tiap hari di podcast, di YouTube, karena bukan pengambil kebijakan, kebijakan-kebijakan yang kontroversial begitu banyak itu disahkan, termasuk yang sekarang ini di masa akhir jabatan politik DPR, begitu banyak undang-undang yang memancing kekisruhan. Itu yang ramai sebenarnya. Ala kulihal, siapapun anggota dewan, bapak dan ibu semua, tolong setiap keputusan politiknya komunikasikan kepada pemilih, tanya setuju tidak dengan undang-undang ini. Problemnya anggota dewan tak melakukan itu, apalagi banyak yang kalah nggak lolos lagi. Nah, udah nggak mikir, udah wassalam. Mereka sudah lupa bahwa mereka itu nanti masih ada sekitar 7 bulan untuk jadi anggota dewan. Tapi karena mereka kalah, tutup mata dengan regulasi yang bertentangan dengan. Ya, ini ungkapan yang berbahaya menurut saya. Pertama, ini jelas bertentangan dengan undang-undang. Ini Undang-Undang Pemilu mengatakan haram hukumnya menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan, entah dilakukan oleh calon, tim sukses, dan tim pemenangan.
Kalau anggota dewan speak up semacam ini, Yuni Irma, cukup berbahaya. Yang kedua berbahayanya adalah ke depan politik kita itu hanya dikuasai oleh mereka yang punya uang. Jadi orang-orang miskin, orang deso, nggak punya apa-apa, jangan berharap untuk menjadi pejabat publik di negara ini. Karena efektivitas tentang politik uang itu nyata kok. Dan tunjukkan ke saya, jika ada pejabat publik di negara ini yang elected official, jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden yang nggak pakai politik uang. Semuanya pakai. Inilah bahayanya politik uang. Tapi saya memahami, Nana, pernyataan dari anggota dewan ini. Saya langsung bantah aja. Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek double saya. Pakai apa, Bang? Pakai apa ya ini? Jelaskan aja. Ini success story betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 95% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa, bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin itu, definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya iya ngasih uang untuk dipilih ngasih uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi transaksi, Oh, uang nggak transaksi, ada. Nggak termasuk pernah. uang operasional. Nggak. Kan itu ada aturannya. Kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu? Ini? Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang, nggak mau ngasih uang. Ini Nggak mau ngasih uang. game. Ini baru nemu saya. Iya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak, dan sedang. Dan Baru mungkin nemu nggak Bang Ara ini. Nggak, Tapi kalau sudah jadi, uang ke logistik, bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang, sampai sekarang saya udah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya, itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu. Ada yang bentuk kesehatan, perlu obat, saya bantu. Tapi bukan untuk memilih saya, sesudah jadi. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai Muk. gelas setengah lusin dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan, uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Gini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan Iya, saya tanya. saya jawab supaya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Oh. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan dengan kreatif tentunya, bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu, yang menarik. Iya. Kalau itu saya setuju, saya yakin masih bisa. Tapi kalau dulu ya, tapi kalau periode sekarang saya nggak yakin ada orang yang bisa Enggak, karena masuk. definisi gitu Mbak Irma. Nggak yakin. Enggak, Kalau Kak. sekarang ya, kalau Bang Ara kan tahun berapa itu? Iya. Saya Itu masih 2004 bisa. sampai Iya, 2019, masih bisa Bang. 15 tahun. Masih bisa. Pemilu sekarang nggak bisa, Masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya mau hari curhat, ini, bentar lagi keluar nih. Mau keluar nih. Iya. karena definisi Ini pusing ya. Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos, kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik, disubsidi dan seterusnya. Itu juga bagian dari Kalau politik memang uang. itu sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan, dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya, ada kawan kebetulan, ini Dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg, enggak terlampau banyak, di bawah 2M, dan jadi anggota dewan.
Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan, bahkan hampir 100 M. Nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi. Tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk menangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan bahaya ini politik uang kalau dilegalkan. Karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sidratul muntaha, tidak. Tapi karena uang dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan penjelasan Adi Prayitno, dan ini sangat puas sekali bagi saya sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat yang tidak punya akses kepada pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi, dan ini mungkin sangat menarik sekali untuk pemirsa juga ya. Seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.